Apa kabar semuanya, Ivan di sini. Dan hari ini kita akan membahas apakah HubSpot akan menjadi solusi yang baik untuk bisnis kecil. Kita akan membahas lebih dalam tentang HubSpot, meliputi fitur-fitur dan bahkan harganya, untuk melihat apakah ini akan cocok untuk kamu. Jadi, mari kita langsung mulai. Sekarang, sebelum kita masuk ke dalam platform, mari kita definisikan dulu apa itu HubSpot. HubSpot adalah sebuah CRM terpusat yang memungkinkan kamu untuk menyimpan semua data perusahaan, data kontak, dan transaksi di satu tempat. Jadi bayangkan, HubSpot CRM ini seperti mitokondria dalam sel. Dan di dalam CRM ini, bisa ada berbagai hub yang terhubung yang masing-masing memiliki fitur uniknya sendiri. Misalnya, fitur-fitur ini sangat beragam, mulai dari marketing, sales, service, konten, operasi, dan lain sebagainya. Tergantung pada apa yang kamu gunakan. Semua hub ini berada di atas CRM, sehingga untuk segala jenis marketing yang kamu lakukan, semua informasi yang ada di dalam CRM bisa digunakan untuk mempersonalisasinya lebih jauh. Dan logika yang sama berlaku untuk sales dan operasi, tergantung apa yang kamu gunakan. Karena pada akhirnya, tujuan dari platform HubSpot adalah untuk melacak seseorang yang sebelumnya belum pernah berinteraksi dengan website kamu, seseorang yang benar-benar anonim, dan bisa melacak seluruh perjalanannya, dari mulai menjadi prospek hingga menjadi klien, dan akhirnya menjadi promotor merek kamu. Semua interaksi seperti klik link atau komunikasi dengan tim sales kamu bisa tercatat di dalam platform ini, membuat semuanya lebih mudah untuk dipantau dan dilihat secara transparan. Sekarang, kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana semua ini bekerja di dunia nyata? Mari kita lihat langsung ke dalam portal HubSpot. Setelah kita masuk ke dalam portal HubSpot, akan ada bar navigasi di sisi kiri dengan berbagai pilihan, mulai dari CRM, marketing, konten, commerce, otomatisasi, hingga reporting. Sekarang, mari kita lihat bagaimana tampilannya di tingkat dasar. Misalnya, kalau kita buka data perusahaan, kita bisa melihat semua informasi terkait perusahaan tersebut, seperti domain, industri, siapa pemilik perusahaan, jenis perusahaan, kota, negara bagian, dan seterusnya. Semua informasi yang ada di layar ini bisa disesuaikan dengan apa yang kamu butuhkan. Caranya cukup tekan Actions di sini dan pilih Customize Properties, atau pergi ke opsi pengaturan di sini, di mana kamu bisa menyesuaikan seluruh catatan perusahaan dan tampilannya. Kamu bisa melakukan hal yang sama untuk catatan kontak atau catatan transaksi sesuai kebutuhan. Namun, untuk catatan perusahaan, semua komunikasi dengan perusahaan tersebut akan terdaftar di sini di bagian tengah layar. Dan kamu bisa memfilter aktivitas yang ingin kamu lihat. Aktivitas ini bisa disesuaikan dengan apa saja yang kamu inginkan, mulai dari panggilan telepon, email, tugas, atau bahkan pesan LinkedIn. Semua ini bisa dilakukan di dalam platform HubSpot. Hal keren dari platform ini adalah semua elemen ini bekerja sama. Seperti yang kamu lihat, Steven Gonzalez terkait dengan perusahaan ini sebagai National Sales and Marketing Director. Selain itu, kita juga melihat bahwa ada transaksi besar yang terhubung, yang disebut big money. Jadi, kamu bisa melacaknya. Tapi berbagai hal lainnya, seperti tiket, link pembayaran, langganan perusahaan, dan pembayaran lainnya juga akan tercatat di sisi kanan. Sekali lagi, semua yang terlihat di sisi kanan ini bisa disesuaikan dengan apa yang ingin kamu lihat. Misalnya, banyak bisnis yang aku bantu sering menambahkan QuickBooks mereka di sini. Semua tergantung pada apa yang kamu butuhkan. Sebagian besar dari kamu pasti bekerja mengirimkan email, mengirimkan proposal, menyimpan catatan perusahaan, dan semuanya bisa dilakukan dalam satu platform. Itu saja yang kamu butuhkan. Karena seringkali jika kamu memiliki berbagai sistem yang terpisah, misalnya sistem untuk penawaran, sistem untuk email, dan sistem lainnya, banyak hal bisa terlewat begitu saja. Dengan menyimpan semuanya dalam satu platform, kamu bisa menghindari hal-hal yang terlewat, tergantung pada paket mana yang kamu pilih. Ada banyak pilihan yang bisa kamu akses, mulai dari kampanye, email, menghubungkan akun media sosial, menjalankan iklan, formulir, bahkan melihat niat beli untuk mengetahui siapa yang berinteraksi dengan website kamu. Bagian terbaiknya adalah semua hal ini bisa dilakukan dengan cara drag and drop yang sederhana. Jadi kamu nggak perlu tahu pemrograman atau kode apapun. Kamu bisa melakukannya dengan mudah. Seperti mengubah email ini. Ada berbagai attachment drag and drop yang bisa kamu tambahkan di sisi kiri. Misalnya, jika aku ingin mengganti team building di sini, yang perlu aku lakukan adalah ketik big money. Tulis apa yang aku inginkan dan selesai. Kamu bisa mengubahnya sesuka hati. Dan yang lebih membantu lagi adalah, meskipun ini ada di paket profesional, platform ini dapat menunjukkan pendapatan yang terkait berdasarkan apa yang benar-benar menghasilkan uang dan apa yang tidak. Aku sering melihat platform lain hanya menunjukkan tingkat klik dan tingkat buka. Tapi di HubSpot, kamu bisa melihat angka dolar yang sebenarnya dan apa yang menyebabkan orang tersebut berinteraksi dan melakukan pembelian. Informasi ini sangat penting karena akan membantu kita mengetahui apa yang perlu diperkuat dan apa yang harus dihentikan. Jika kamu ingin menyesuaikan laporan dan melihat apa saja yang perlu dilaporkan, kamu bisa pergi ke opsi dashboard
dashboard di sini. Dalam dashboard ini, kamu bisa menghubungkan berbagai laporan sehingga semuanya bisa dilihat dalam satu tempat. Jika kita pergi ke dashboard email, ada banyak laporan email yang bisa dilihat, mulai dari konversi email, waktu respons rata-rata, hingga email yang berhasil dikirim. Semua laporan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu, dan tingkat penyesuaian ini tergantung pada paket yang kamu pilih, karena setiap paket menyediakan fitur yang berbeda. Berbicara tentang fitur, HubSpot memiliki semuanya. Ada berbagai fitur mulai dari otomatisasi, pengumpulan pembayaran, hosting website, podcast, pelacakan SEO, dan sebagainya. Tapi semua itu bergantung pada paket yang kamu pilih. Karena HubSpot memiliki banyak hub yang saling terhubung, masing-masing dengan fitur uniknya. Misalnya, kamu bisa memilih hub marketing profesional sambil tetap berada di paket sales starter. Tergantung pada hub yang kamu pilih, kamu bisa mencampur dan mencocokkan sesuai kebutuhan kamu. Namun, aku sangat menyarankan untuk memilih paket starter customer platform. Karena ini harganya hanya Rp800.000 per bulan per seat jika kamu membayar tahunan. Jika bayar bulanan, harganya Rp300.000 per seat, dan ini memberikan akses ke semua fitur di hub level starter yang sudah cukup lengkap, terutama jika kamu baru memulai. Jika kamu ingin membandingkan paket, kamu bisa melihatnya di bagian marketing. Scroll ke bawah dan kamu akan melihat semua fitur dari berbagai paket secara berdampingan. Meskipun kita nggak punya waktu untuk membahas fitur satu persatu, intinya jika kamu ingin mengembangkan tim dan membutuhkan lebih banyak otomatisasi dalam proses, paket profesional sangat cocok untuk kamu. Paket profesional memungkinkan kamu untuk mengotomatisasi banyak pekerjaan dan membuat semuanya lebih mudah dalam menarik klien dan meningkatkan pendapatan. Namun, jika kamu ingin mencoba platform ini tanpa mengeluarkan banyak uang, aku sarankan memilih paket starter customer platform. Karena hanya dengan Rp300.000 per bulan, kamu sudah bisa mengakses semua fitur starter hub yang akan memberikan banyak manfaat seiring dengan perkembangan bisnis kamu. Jadi, bagi pemilik bisnis kecil, mari kita bahas beberapa kelebihan dan kekurangannya. Dua kelebihan utama HubSpot adalah sebagai platform all-in-one. Dengan demikian, ini bisa menjadi tempat untuk semua kebutuhan bisnis kamu. Jika kamu memiliki tim customer support, tim sales, atau tim marketing, mereka semua bisa bekerja di satu tempat. Dengan begitu, semuanya bisa saling terhubung dan memiliki visibilitas penuh mengenai apa yang terjadi dengan pelanggan kamu. Selain itu, platform ini sangat mudah digunakan. Jadi kamu nggak perlu khawatir soal kurva pembelajaran yang curam. HubSpot juga menyediakan analitik yang sangat mendetail dan bisa berkembang seiring dengan berkembangnya bisnis kamu. Jadi kamu nggak perlu khawatir platform ini akan ketinggalan seiring pertumbuhan perusahaan. Banyak perusahaan besar, bahkan yang sudah terdaftar di bursa saham, menggunakan platform HubSpot. Namun, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Kekurangan terbesar yang sering disebutkan adalah harga HubSpot yang relatif mahal. Ini memang bukan solusi termurah karena banyak fitur canggih yang ditawarkan oleh platform ini. Jadi, jika kamu mencari solusi yang lebih murah, mungkin ada baiknya mempertimbangkan platform CRM lain. Kekurangan lainnya yang sering disebutkan, dan ini mungkin lebih relevan bagi perusahaan yang sudah mendapatkan pendanaan putaran B atau C, adalah keterbatasan dalam hal kostumisasi. Hal ini lebih berkaitan dengan aspek pemrograman. Kekurangan lain yang sering dibicarakan orang adalah kemudahan penggunaan. Meskipun platform ini mudah setelah kamu terbiasa, seperti yang kamu lihat, semuanya menggunakan drag and drop. Tanpa coding, nggak perlu kode apa-apa. Memang di awal bisa ada banyak fitur yang butuh sedikit pembelajaran. Jadi pas kamu mulai belajar dan menguasai sistemnya di berbagai hub, itu bisa jadi sedikit menantang. Tapi aku janji, setelah kamu paham cara kerjanya, kamu bakal suka banget sama itu. Dan kalau kamu mau coba platformnya sendiri, ikutin aja link di deskripsi untuk coba pakai CI Rep secara gratis. Begitu kamu klik link ini, yang perlu kamu lakukan cuma klik Let's Get Started for free. Masukin email yang mau kamu pakai untuk versi akun kamu. Verifikasi, tekan next, dan kita atur password di sini. Nama depan dan belakang kamu, jawab beberapa pertanyaan dasar, dan itu bakal bantu tim HubSpot untuk bantu kamu setup platformnya. Nama perusahaan kita bakal diisi Test Company, dan situs web kita bakal diisi myfirstwebsite.com. Setelah kamu masukin semua informasi itu, kamu bakal siap untuk jalan. Sekarang, tergantung apa yang kamu cari. Kamu bisa atur sistem ini lebih fokus ke penjualan, pemasaran, atau layanan pelanggan. Tapi kalau kamu mau kostumisasi sistemnya, aku saranin pilih manual setup aja. Jadi tekan skip di sini. Kamu juga bisa nambahin teman-teman tim kamu kalau mau, dan boom, kamu siap untuk jalan. Jadi kesimpulannya ya, HubSpot bakal jadi solusi yang sangat bagus banget buat tim kecil dan menengah. Dan ingat, kalau kamu mau coba platformnya sendiri, linknya bakal ada di deskripsi. Di channel ini, kita membuat video tentang berbagai tools dan platform untuk bantu kamu mulai dan berkembang di bisnis kamu. Jadi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk like dan share, serta subscribe untuk video-video lainnya yang kayak gini. Itu bakal bantu banget untuk support channel ini. Sampai ketemu lagi, peace!